Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my friends. Selamat pagi teman-teman semuanya. Buenos dias. Ni hao ma my friends. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alright, tadi pagi saya dengar tausiah Ustadz guys, itu mengenai seorang bintang tamu yang katanya hidungnya selalu meler dan juga bersin-bersin. Menurut Ustadz Danu ada perbedaan ya dari segi akhlak antara sering pilek ataupun hidung meler dan juga bersin. Kalau sering pilek, hidung meler itu adalah karena kita tuh sering memikirkan sesuatu yang tidak penting guys. Maksud tidak penting itu ya tidak penting bagi keimanan dan ketakwaan. Misalnya nih kayak Bobby, pembawa acaranya, dia sering misalnya ditanya istrinya, siang ini mau makan daging ayam atau dendeng balado gitu. Nah dia mikir terus, ayam apa dendeng ya, ayam apa dendeng, sampai nggak makan guys. Itu satu contoh kecil ya. Nah kalau yang misalnya bintang tamu berikutnya, dia itu sering memikirkan visioner gitu. Jadi dia memikirkan nanti kalau gajian aku mau beli ini, aku mau pergi sini gitu guys. Jadi hal yang belum kejadian udah dia pikirkan matang-matang dari A sampai Z nya gitu ya. Itu nggak apa-apa, cuman kalau memang keseringan kita mikir sesuatu yang tidak penting bagi keimanan dan ketakwaan, maka jadinya hidung meler. Kalau bersin itu menurut Ustadz Danu bukan karena alergi, misalnya bersin karena debu, bersin karena pilek, bersin karena udara dingin dan lain-lain sebagainya. Biasanya bersin itu disebabkan karena ada situasi kondisi di sekitar kita yang kita tidak suka dan kita jengkel gitu guys. Misalnya saya sering kesel sama di rumah, misalnya ini kok kaki kok lengket banget, kok banyak debu atau banyak apa, kok nggak disapu, gitu. Biasanya itu kalau saya mikirin dalam hati terus saya kesel tapi no action gitu, cuman ngomel aja, biasanya saya akan bersin guys. Alright, semoga sedikit pencerahan ini membantu ya, sebagai reminder buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semua agar kita semua itu memiliki akhlak yang baik sehingga tidak mendapatkan suatu penyakit apapun, walaupun itu hanya penyakit yang kecil seperti hidung meler maupun bersin guys. Amin ya rabbal alamin ya. Okay my friends, back to the orchid. Here I have this dendrobium. This is a primary hybrid because this is a cross between two species. Jadi ini adalah silangan primer atau primary hybrid karena dia merupakan silangan dari dua anggrek dendrobium spesies. This is called Dendrobium green mist, a cross of Dendrobium convolutum with Johnsoniae. Kadang saya kebalik ya, saya bilang dia adalah silangan dari Johnsoniae kali convolutum. Sebenarnya sih itu sama aja, tapi secara biologisnya ataupun secara keilmuannya biasanya disebutkan awal adalah induk. Jadi kalau saya kebalik nyebutnya maka ya akan salah ya susunan induk dan bapaknya gitu guys. Sama lah kayak kita, ibunya siapa bapaknya siapa, kadang kalau kebalik kan kita juga nggak rela. Kurang lebih seperti itu ya. And this is a cross of like I told you, convolutum with Johnsoniae and registered by H&R Orchid. I think they are from Hawaii, but I am not I didn't prepare for the what is it ya, H&R, what's the stand for of H&R. They registered in 2006. Jadi ini diregister oleh suatu nursery yang ada di Hawaii, namanya H dan R atau H&R. Nah saya tadi nggak siap ya, H&R itu silangan singkatan dari apa, jadi mohon maaf ya guys. Okay, let's take a look on the flower. I think that this cross is still has many flower varieties. Karena ada lihat di Blue Nanta itu, when I saw on the Blue Nanta side or the orchid root side, there will be a different labellum shape. Jadi akan ada perbedaan dari bentuk labellum maupun juga dari mungkin ukuran beda-beda dikit gitu ya, ukuran bunganya beda dikit. Kalau kita perhatikan bunga yang ada di depan saya sekarang, it has a white base color, warna dasar bunganya putih atau krem. Yang unik adalah bagian labellumnya. I think the labellum here is belong to the convolutum. Kayaknya kalau lidahnya ini bentuknya mirip dari Dendrobium convolutum ya. Sementara bentuk bunga maupun besar bunganya itu mirip sama Johnsoniae. And I have these two spikes. Ada dua tangkai bunga di sini guys, two inflorescences.
tidak terlalu banyak untuk bunganya, hanya 3 masing-masing, but I love it a lot and I feel grateful with it ya. Alright, you can see that the plant here is quite tall. Kalau melihat pohonnya, dia mirip banget sama Johnsoniae. Karena kalau kita ingat itu convolutum biasanya itu lebih mini, lebih kecil ya. Usually that the convolutum has a mini type of plant. So I think that this one is belong to the plant of Johnsoniae. Begitu juga dengan daunnya, it has more than 2 leaves for each bulb. Jadi dia memiliki lebih dari 2 kuntum daun dari tiap batangnya. And also it has a deciduous type. When it's blooming, it will lose some or all the leaves ya. Jadi biasanya dia itu juga bersifat deciduous, di mana ketika dia akan berbunga akan menggugurkan sebagian daunnya ataupun semua daunnya. Okay, now let's check how I planted. This is just using this plastic basket with holes. You have to drill some holes. Jadi teman-teman kalau misalnya potnya tertutup harus memakai bor ya, atau alat apapun juga untuk membolongi bagian-bagian potnya. In that way that we are hoping that the media inside this pot will getting dry soon. Jadi harapannya dengan pot yang banyak bolong-bolongnya ini adalah biar media yang ada di dalam pot ini akan lebih cepat kering guys. Also you can notice that there are some many weeds, banyak rumput-rumput liar. You have to remove it out, otherwise that the nutrition that we are given will be all eaten by this weeds ya. Jadi saya tuh coba menerangkan kepada teman-teman nih, rumput-rumput liar yang tumbuh di dalam pot anggrek kita itu harus dicabut. Alasannya adalah karena nanti ya kita udah capek-capek ngasih pupuk ya, yang makannya malah rumput bukan anggrek kita guys. Jadi ya ngapain kita memelihara rumput. Okay, you can see that I only use charcoal there, and I put here slow release fertilizer. Jangan lupa ya untuk menaruh pupuk di tiap potnya. Boleh pupuk slow release maupun pupuk bantal atau pupuk aja, apa aja yang menurut teman-teman bagus untuk anggreknya ya. So that's it my friend, I hope that this information that I've given to you are useful. Semoga bisa bermanfaat informasi yang saya berikan mengenai pencerahan dari Ustaz Danu maupun juga mengenai anggrek Dendrobium green mist ini. What I'm gonna do later on, I think that I will do selfing. Nanti kayaknya mau saya kawin silang aja, atau satu tangkainya lagi akan saya selfing. That's it. Thank you for watching and please take care of yourself. Bye.